Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajianmu PDM Kabupaten Magelang yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh nilainya, penuh banyak sekali macam-macamnya. Dengan kenikmatan inilah perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam mengisi kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah kajianmu PDM Kabupaten Magelang yang berbahagia, telah disampaikan oleh beberapa ustadz yang lalu cukup banyak bahwa dalam bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, bulan pembelajaran. Bagaimana agar kita bisa melakukan kegiatan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan satu hal bahwa kita harus mau mengetahui kegiatan-kegiatan Ramadan apa yang akan mendapatkan hasilnya. Tetapi itu semuanya di dalam kegiatan bulan Ramadan ini Allah mendidik kita. Allah mendidik kita agar bagaimana nanti setelah kita selesai bulan Ramadan, kita masih tetap mampu melaksanakan apa yang jadi kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Itu bukan hanya sekedar kita pendidikan saja, tapi nanti setelah selesai bulan Ramadan, inilah yang perlu kita siapkan. Sebagai contoh, misalkan di dalam alam ini, Allah menciptakan yang namanya ulat. Ulat itu adalah satu makhluk Allah yang dia punya kebiasaan makan, hobinya adalah makan. Tetapi satu saat kalau setelah Allah sudah memerintahkan ulat itu untuk berubah menjadi kepompong, di situ ada makanan selezat menurut ulat itu sudah diam aja. Nah saat itulah sebenarnya kita itu diberi pelajaran oleh Allah melalui proses itu, sehingga setelah menjadi kepompong, ulat itu sudah tidak akan lagi untuk berpikir tentang daun-daun yang ada di sekitar itu, udah. Tetapi yang dipikirkan ya dia satu, zikrullah, zikir pada Allah. Coba kalau kita lihat ya, jangan kita megang kepompong, dia biasanya hanya putar-putar aja, nggak gimana-mana, nggak, diam aja. Nah inilah sebenarnya kita dalam puasa ini ada esensi bagaimana kita itu bisa mengamalkan, mengaplikasikan nilai-nilai puasa ini besok setelah puasa. Gambarannya apa? Nah setelah selesai masa fasenya untuk menjadi kepompong selesai, dia akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu adalah suatu makhluk yang waktu menjadi ulat, orang itu kepengen membunuh. Tapi waktu dia sudah menjadi kupu-kupu, dia itu sudah akan memegang pun, orang itu akan pelan-pelan, hati-hati. Karena apa? Karena indahnya. Kupu-kupu indah. Nah kenapa kupu-kupu jadi indah? Karena Allah mentakdirkan bahwa kupu-kupu ini adalah yang dimakan adalah yang halalan thayyiban. Nah kita bagaimana, mampu enggak? Nanti setelah kita 1 Syawal, kita menggunakan kebiasaan-kebiasaan di Ramadan ini untuk jadi lebih bagus, sehingga kita menjadi kupu-kupu. Salah satunya lagunya itu ada kupu-kupu. Begitu dikagumi dan begitu dirindukan. Bahkan dia pergi pun tanyakan, kemana engkau pergi? Nah itu ada suatu apa? Suatu ikhtiar bahwa kupu-kupu itu akan ditanyakan. Nah bagaimana setelah kita mengalami proses pendidikan di dalam bulan Ramadan ini yang biaya mahal, nah bisa menjadi kupu-kupu. Setelah selesai itu
kita akan menjadi orang yang disukai, disenangi oleh orang lain, disayang oleh orang lain, dan kita juga menyayangi orang lain. Termasuk juga pendidikan-pendidikan di dalam Ramadan itu cukup banyak. Salah satunya, kalau kita itu diajak marah oleh orang lain, kita biasanya jawabnya, maaf, ana sha'imun, saya sedang puasa. Tapi jamaah rahimakumullah, jangan diambil kesimpulan bahwa nah itu kemudian nanti dilanjutkan dijawab, ya kapan? Dah nanti saya lanjutkan sehabis kita berbuka puasa. Itu bukan jawabannya, bukan semacam itu. Karena apa? Bulan Ramadan siang hari itu hanya berpuasa, ada beberapa, tetapi puasa yang lain itu masih terus terjaga sampai 1 bulan. Nah kalau kita sukses dalam 1 bulan ini, insya Allah kita nanti akan jadi kupu-kupu. Kemudian termasuk juga dalamnya, kita sekarang ini senang untuk bersedekah. Bagaimana nanti setelah kita selesai Ramadan? Apakah masih kita lanjutkan untuk bersedekah? Nah inilah salah satunya, kalau kita nanti itu sukses, insya Allah kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam bulan Ramadan ini nanti akan kita biasakan setelah kita selesai menjalankan ibadah Ramadan. Sesuai dengan bahwa Syawal adalah peningkatan, berarti apa? Kita meningkatkan kualitas kita. Bentuk yang lain mungkin sering kita lihat dan kita nyadari, tapi kadang-kadang kita gimana ya? Enggak begitu paham. Apa? Pendidikan anak sekolah itu juga diminta nanti setelah selesai dia punya kualitas yang bagus. Ilmu pengetahuannya juga semakin bagus, sikapnya juga semakin bagus, kemudian juga mungkin berbakti kepada orang tua juga lebih bagus. Oleh sebab itu, kita juga sama. Setelah selesai Ramadan ini, apakah nanti kita juga akan terus menjalankan kebiasaan-kebiasaan di Ramadan ini, ataukah kita hanya berhenti? Tapi kalau kita sukses, kita dapatkan la'allakum tattaqun, secara otomatis kita akan lebih bagus lagi nanti setelah di bulan Ramadan. Bukan hanya selesai sampai akhir Ramadan kemudian Syawal kita pergi, tidak. Tetapi setelah selesai itu kita secara otomatis akan lebih meningkatkan lagi. Termasuk juga kalau mungkin kita sekarang ini begitu semangatnya untuk bersedekah, nanti setelah Ramadan gimana? Apa kita mau bersedekah atau enggak? Hanya kadang-kadang kita itu lupa bahwa dalam bersedekah kita itu seakan-akan bahwa kita itu mengeluarkan hanya materi, kemudian gambarannya itu saya nggak cukup kalau untuk bersedekah. Padahal yang mencukupkan itu bukan karena kita banyaknya uang, enggak, tapi bagaimana kita untuk mensyukuri harta yang kita punyai. Nah, salah satunya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita sisihkan sebagian rezeki kita. Mungkin bisa melalui lajismu atau yang lainnya, monggo. Khususnya kalau untuk zakat mal, ya usahakanlah kita untuk lewat lajismu. Jamaah kajianmu rahimakumullah, kalau kita menekan zakat mal, secara otomatis kita berusaha agar bagaimana agar orang lain tidak tahu bahwa kita itu sudah berzakat. Karena apa? Zakat itu ada batas dan yang lainnya, ada persyaratan. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah kita bebas kapanpun juga. Yang khususnya lagi kalau sedekah adalah yang utama, lebih utama adalah idil kurba pada keluarga. Sebab kenapa? Keluarga itu kadang-kadang kalau kita berikan sedekah, itu kadang-kadang yang mengeluarkan sedekah itu kadang-kadang sok protes. Wis dikei udah dikasih, tapi kenapa nggak mau berterima kasih? Nah, kalau kita mengatakan semacam itu berarti apa? Kita itu kurang ikhlas. Tapi kalau kita betul-betul cari ridha dari Allah, kita nggak usah berpikir apa-apa. Udah keluarkan aja. Yang ganti siapa? Allah. Kapan gantinya? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Ya Allah, nanti akan diberikan. Lewat mana? Nggak tahu juga. Tapi yang pasti bahwa kita harus bersedekah. Dan yang berikutnya bahwa apa? Mampu tidak? Kita setelah selesai nanti Ramadan, kita menjaga agar kita itu tidak punya musuh. Mampu nggak kita itu memaafkan kesalahan orang lain? Nah, kalau kita mampu menjalankan itu, melaksanakan memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah la'alakum tattaqun kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau nanti kita setelah Ramadan kita kembali lagi seperti hanya kalau tadi ulat jadi kupu-kupu, setelah kupu-kupu prosesnya adalah bertelur meninggal. Tetapi kita jangan sampai nanti menjadi ulat lagi. Ya tetaplah jadi kupu-kupu. Sehingga kalau ada orang lain bersalah kemudian minta maaf dengan kita, ya kita minta maaf. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya tidak mau maafkan orang lain. Itu termasuk apa? Perbuatan sombong.
Allah aja menganjurkan kita untuk segera pada ampunan Allah. Wa syari'u ila maghfirah. Segeralah pada ampunan Allah. Allah yang menciptakan kita, yang tanggung jawab sepenuhnya aja masih memberikan kesempatan kepada makhluknya untuk minta maaf. Nah, wong kita itu podo-podo makhluk, sama-sama makhluk. Kenapa kita hanya dimintai maaf aja nggak mau? Kan wagu. Kita itu tanggung jawabnya apa dengan orang lain? Nggak ada. Kita nggak cukupi. Allah yang mencukupi segala sesuatunya saja masih minta, masih menganjurkan kita itu untuk minta maaf pada Allah. Nah, kita itu yang manusia sama-sama makhluk, cuma dimintai maaf dengan tetangganya, dengan sama manusia, kok gak mau? Apakah kita itu tidak termasuk orang yang sombong? Karena apa? Kita punya sifat yang melebihi dari Allah, yaitu apa? Tidak mau maafkan. Jamaah kajianmu rahimakumullah, sekali lagi mau kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir, sehingga kita bisa membuat suatu kualitas Ramadan dengan yang sebagus-bagusnya. Tetapi sekali lagi, kualitas Ramadan ini akan terlihat nanti setelah kita selesai menjalankan ibadah puasa. Jadi mulai 1 Syawal hingga akhir Sa'ban, itulah kita akan dinilai bahwa kita itu puasa atau tidak. Bab puasa ini kadang-kadang bisa juga sebagai sendaguro. Pergi ke pasar, kemudian nanti jajan. Biasanya kan orang ke pasar jajan kemudian dianggap ya mungkin untuk menunjukkan agar kelihatan puasa mungkin bibirnya dikeringkan. Nah, nanti akan jadi seperti kayak lemes. Tetapi itu akan bisa terlihat waktu apa? Waktu berbuka. Orang berbuka itu walaupun dengan hanya teh manis dengan tahu susur dingin, itu dia semangatnya luar biasa untuk berbuka puasa. Tetapi bagi mereka yang nggak puasa, nggak ada semangat untuk mencicipi tahu susur yang sudah dingin itu. Tapi sekali lagi, kalau kita memang betul-betul berpuasa karena mencari ridho dari Allah, secara otomatis kita mempersiapkan diri bagaimana nanti setelah puasa kita bisa melanjutkan apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan jamaah kajianmu PDM Kabupaten Magelang. Tentu kurang sempurna, apabila ada betul itu dari Allah, dan apabila salah dari kesalahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.